Gitu loh ya. Terserah mereka mau pakai gaya apa, sesuaikan dengan mereka, insya Allah nanti jadi gitu loh. Nah gitu ya, maka kita harus punya konsep itu di situ teman-teman. Karena target kita kan 3 kiri 3 kanan ya, 3 pairing per hari. Itu standar paling paling rendahnya itu kalau pengen ke samurai. Syukur kalau bisa 10 sampai 12 sampai 15 pairing per hari. Ya, nah itu nanti pasti kesombong. Ya, kira-kira itu. Jadi makanya perlu punya konsep. Kemudian segera mandiri dan tanpa tergantung upline. Nah, banyak orang yang salah teman-teman di dalam memahami apa itu seorang upline. Bagi saya upline ini mentor, ya. Jadi mentor itu orang yang bisa kita jadikan tempat untuk menimba ilmu, ya. Karena dia itu mentor kita, maka hargai, gitu ya. Jangan menganggap bahwa mentor kita itu adalah pesuruh kita. Nah, ini banyak yang salah paham di situ, ya. Jadi karena menganggap bahwa kamu ngerekrut aku, ini maka tugasmu sekarang kamu tak suruh-suruh, gitu ya, suruh ini, suruh itu, macam-macam gitu ya. Lah kapan mau sukses kalau sikapnya seperti itu, ya. Jadi, lah itu guru Anda, itu mentor Anda, orang yang memperkenalkan bisnis ini pada Anda gitu loh. Entah itu apa ya, walaupun berbeda latar belakang, status sosial, mungkin upline Anda mungkin udah lebih kaya daripada upline Anda, tapi tetap posisikan upline Anda ini sebagai mentor Anda gitu loh. Nah, banyak saya melihat di luaran sana, upline itu dijadikan pesuruh gitu ya. Nih saya mau order barang, antar produknya ke sini. Sudah produk diantar, diutang lagi. Aduh, matang. Nah, ini kapan mau sukses kalau caranya seperti itu gitu loh. Ya, Anda tidak menghargai dia ini sebagai seorang mentor. Ingat teman-teman, AFC ini kita ini udah berterima kasih sama mentor kita. Kita udah dikenalkan dengan AFC. Anda mau sukses cepat atau lambat itu tergantung dari kita, gitu loh. Maka mentor, kalau mungkin Anda belum terlalu cocok dengan upline Anda, coba cari mentor di atasnya. Jangan cari mentor ke crossline. Itu bahaya. Ya, ya betul. Di AFC ini kita family, gitu ya. Tapi yang namanya mentor, yang namanya manusia, ya namanya juga manusia. Ya, jadi kalau misalnya jangan mentoring ke crossline, mending ke upline di atasnya, di atasnya, di atasnya. Bahkan Pak Niko sering bilang, gitu ya, langsung ke Pak Niko juga malah lebih bagus. Tapi kalau upline Anda masih mampu, ya jangan langsung ke Pak Niko. Kasihan Pak Niko juga, gitu ya. Terlalu banyak. Gitu ya. Nah, makanya kita perlu segera mandiri, teman-teman. Ya, segera mandiri secepat mungkin, ya, gitu ya. Segera mandiri, kan ini bisnis kita. Oh, ini bisnis saya. Jadi makanya saya harus punya konsep, ya. Jadi jangan nunggu upline. Langsung segera bikin konsepnya, ini harus apa. Oh, besok harus training apa. Oh, ilmu ini mitra saya butuhnya ilmu apa. Jadi ya, langsung carikan. Oh, ini butuhnya online. Ya udah carikan upline mungkin yang bisa ngajari dia nih online. Oh, ini senangnya dia nih presentasi offline. Nah, udah segera ajari itu gitu loh. Nah, inilah kita namanya punya konsep, dan jangan nunggu upline karena upline itu juga punya target masing-masing. Iya, kalau upline-nya ini masih punya banyak waktu untuk kita. Kalau enggak, karena dia juga udah ngejar pairing tersendiri ya. Nah, kebetulan kita ini udah di kaki besar dia. Nah, dia kan juga perlu ngejar di kaki kecilnya. Ya, biarin upline-nya ini berproses gitu ya. Jangan digandoli terus. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena biar upline-nya berbonus. Kalau upline-nya nggak berbonus kan, iya kasihan juga. Terus yang kedua, kalau upline-nya nggak berbonus, kan tidak punya postur. Apa yang mau Anda banggakan dengan upline Anda kalau dia ini tidak punya bonus? Nah, gitu ya. Sementara digandoli terus, nah ini nanti malah itu juga akan gandoli kita. Akhirnya kita nggak jadi-jadi, teman-teman. Gitu ya. Jadi begitu Anda punya konsep, jalankan aja sudah. Gitu ya. Tinggal nanti ada konsultasi, ngomong sama plan. Nanti ada kesalahan, konsultasi lagi. Terus seperti itu, gitu loh. Ya. Lakukan dan ciptakan duplikasi secepat mungkin. Kunci di ini bisnis informasi. Jadi sebetulnya ciptakan duplikat kita sebanyak mungkin.
Makanya kita segera lebih banyak lakukan kalau saya sih lebih banyak ke training di awal. Ya, jadi begitu orang masuk, sebelum dia action, sebelum dia melakukan prospek, training dulu. Biar nanti yang disampaikan tuh nggak keliru. Ya, misalnya apa yang mau disampaikan? Oh, tentang stem cell. Oh, tentang pembuluh darah. Atau tentang apa yang ringan-ringan aja. Ya, tapi yang paling penting terjadi duplikasi. Ya, itu teman-teman. Ya, nah ini lakukan duplikasi secepat mungkin. Nah, kalau awal Anda baru join di AFC, baru sendirian, begitu lakukan duplikat, yang cerita tentang AFC udah semakin banyak. Oh, dari 1 jadi 2. Akhirnya yang cerita sekarang 3 orang. Dari 3, dari 2 nih, 1, 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, terus seperti itu. Akhirnya yang cerita tentang AFC jadi semakin banyak. Begitu yang cerita AFC makin banyak, ya wajar kalau firingnya jadi semakin besar. Nah, karena Anda sudah lakukan duplikasi, gitu loh. Ya, memang kalau lakukan duplikasi butuh sabar. Ya, tapi begitu Anda sabar, lakukan duplikasi itu, insya Allah nanti buahnya berbuah manis. Anda mencapai targetnya jadi lebih mudah untuk ke samurai. Ya, gitu ya. Jadi kadang gini teman-teman, kalau saya ini terutama hubungannya antara upline dengan downline, mentor dengan mitra. Jadi saya mengumpamakan kalau kita ini kayak atlet, ya misalnya atlet nih seorang petinju. Nah, kira-kira kalau seorang petinju, nanti yang bertanding pelatihnya atau petinjunya? Kan petinjunya kan? Nah gitu ya, kan petinjunya yang bertanding. Nah gitu ya, jadi mentor ini itu pelatih yang dia ini di luar ring. Dia akan melihat mungkin blind spot, sesuatu yang tidak dilihat oleh atlet kita. Nah gitu ya, dia akan mandu gitu. Kamu hantam sini, kamu gini, kan gitu. Atletnya itu mengikuti. Nah kadang kita ini nggak manut sama mentornya, gitu ya. Ada mentor tapi nggak diikuti, gitu loh. Ya, dan maunya begitu bertanding masuk ke dalam ring, ya pelatihnya disuruh ikut masuk, suruh ngantemi juga. Iya, mana mungkin terjadi seperti itu lah, kapan mau sukses, gitu loh. Ya kapan? Ya misalnya petinjunya ini KO, ya sudah suruh keluar lagi, keluar dulu, ayo latihan lagi sampai betul-betul bisa. Nanti masuk ke dalam ring lagi, tanding lagi sampai akhirnya jadi juara. Nah inilah konsep pelatih, ya, dan atlet. Nah ini sama dengan mitra dengan mentor, inilah yang tepat, gitu loh ya. Jadi makanya ini harus posisi ini harus benar dulu teman-teman, gitu ya. Maka kalau misalnya selalu nuntut sama upline gitu, wah kamu enak, kamu diam aja udah dapat duit gitu ya. Nah suatu saat kamu juga akan seperti itu. Nah gitu ya. Jadi makanya kita harus memahami di situ ya. Jadi kita paham ini sebagai mitra dan sebagai mentor itu harus pada porsi yang tepat. Baru nanti bisnisnya itu bisa berjalan dengan benar. Ya, nih. Nah ini tadi udah ya, lakukan duplikasi cepat mungkin. Dan posisikan mitra kita sebagai mitra kerja, bukan atasan dan bawahan. Gitu ya. Kalau berdasar atasan dan bawahan, upline downline, itu nanti kadang ada muncul, wah kamu lebih rendah, kamu lebih tinggi gitu ya. Nah itu akhirnya nggak nyaman posisinya ya. Dan itu sudah sering dicontohkan sama manajemen gitu ya. Pak Niko, ya, Pak Ernest, Pak Mike, semuanya itu kan keluarga gitu ya. Enak kita komunikasinya itu jadi enak. Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Ya semoga bisa dipahami ya teman-teman. Oke. Nah kita lanjut ya, waktu kita cuma 1 jam ya. Nah ini teman-teman, kalau misalnya sudah buat target, udah buat konsep, ya udah jelas nih konsepnya, kok masih belum mencapai. Nah ini dari kemarin kok ternyata sudah, wah ini udah hampir penutupan annual rank kok masih jauh. Coba sekarang mulai lakukan namanya evaluasi. Evaluasi diri dulu, itu paling penting. Kenapa ya mitraku nggak mau jalan? Kenapa ya
mitraku nek tak undang nggak mau datang. Kenapa mitraku kalau tak WA kok nggak mau balas? Ya, jangan-jangan ada masalah. Jangan-jangan ada tindakan kita yang membuat dia ini tidak suka, tidak senang. Ya, jadi karena apa? Karena nggak ada kebanggaan bagi dia untuk datang. Apalagi mempertemukan mitranya. Yuk ketemu nih, ada plan nih mau datang. Gitu ya. Nah dia sudah nggak ada kebanggaan hal seperti itu. Lagi mana dia mau datang, gimana dia mau ketemu dengan kita. Gitu loh. Nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dengan diri kita. Tim kita aja nggak mau ketemu dengan kita. Nah itu salahnya kira-kira di mana? Yuk kita bareng-bareng dievaluasi. Ya, nah itu. Kalau nanti apa kira-kira yang salah, nah, segera perbaiki. Ya, itu insya Allah nanti ketemu nanti di ini ya, dipetani dulu. Kira-kira apa nih yang salah? Nah itu maka lakukan evaluasi. Ya. Kemudian coba cek bonus dan target tim. Nah, banyak teman-teman di lapangan itu, terutama kadang di kedalaman ya. Saya tuh ketemu dengan ibu-ibu misalnya udah lama udah join tapi sering belanja, tapi kok belum dapat bonus. Nah gitu ya. Nah itu kita harus tahu. Ya, jadi jangan hanya, mohon maaf ya, kalau saya tidak hanya percaya pada frontline kita aja. Kalau perlu kita turun di kedalaman 5 atau 10 atau bahkan 30 kedalaman sekalipun, kalau memang memungkinkan, coba kita turun. Dicek, random aja. Oh ternyata dia nggak bisa buka aplikasi. Sebetulnya pengen belanja, gitu ya. Sebetulnya pengen belanja sendiri, tapi nggak bisa buka aplikasi. Akhirnya titip sama upline-nya. Ternyata sama upline-nya nggak diposting ke dia. Ya mutung lah dia. Nah gitu ya. Nah ini kita harus tahu gitu loh. Jadi ada masalah apa kira-kira di kedalaman. Begitu ada masalah seperti itu, coba diidentifikasi kira-kira gimana nih bisa jadi lebih baik. Nah gitu ya. Jadi gimana kalau bonusnya belum keluar? Kan ada tuh orang yang berbonus sebetulnya, tapi karena nggak bisa buka aplikasi, belum update data, akhirnya kan nggak tahu kalau ada bonus. Nah di situ kita harus tahu gitu ya, sehingga nanti kita bisa bantu. Dan kita coba buat target tim kita ini tercapai atau tidak. Apalagi ini udah mepet-mepet ke penutupan ya, tanggal 15 November. Wah ini udah detik-detik, ini udah tanggal 28 nih. Nah itu ya, nah coba sekarang dievaluasi. Dan yang paling penting pastikan mitra kita tuh berbonus. Udahlah, kalau mereka ini berbonus, terima haknya teman-teman. Nggak usah dimotivasi sekalipun, itu tahu bonusnya, semangat dia. Ya. Tapi kalau dimotivasi tapi bonusnya nggak keluar, ya loyo juga. Gitu ya. Jadi maka pastikan mereka terima haknya. Gitu ya. Nih. Dan kalau udah ketemu nih misalnya dievaluasi, udah ketemu masalahnya, jangan sungkan untuk konsultasi ke upline aktif. Ya. Jadi konsultasi dengan upline aktif, jangan konsultasi dengan upline yang tidak aktif. Kalau konsultasi dengan upline yang tidak aktif, apa yang terjadi? Gitu ya. Plan, aku punya masalah kayak gini plan. Nah, karena dia upline-nya juga nggak paham, akhirnya, aku juga punya masalah kayak gitu. Lagi mana mau maju? Itu ya. Nah makanya konsultasilah dengan upline aktif. Dan konsultasi ini penting teman-teman gitu ya. Jadi ya kalau antara hubungan guru dan murid gitu ya. Nah, jadi coba perbaiki komunikasi gitu loh. Ya, demikian juga kita sebagai upline jangan sungkan juga untuk WA sama mitra kita gitu loh ya. Jangan merasa udah jadi upline terus mau WA mitranya aja udah gengsi gitu ya. Nah, jangan. Paling tidak coba kasih tanyalah kabar gitu ya. Bro, gimana kabar? Ya, gitu ya. Gimana sehat hari ini? Nah, gitu itu aja udah seneng kok teman-teman. Kadang kita ini aja gengsi kok. Mau WA ke downline aja gengsi kok. Gitu ya. Wah, aku nih upline, ngapain WA kamu? Padahal dia masih menikmati poin dari downline-nya gitu. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ini kan udah komunikasinya udah putus kalau seperti itu ya. Padahal ini kan hubungan yang sama-sama saling menguntungkan.
WA aja itu udah sangat berharga. Orang itu udah seneng kok teman-teman. Makanya saya sering mengaplikasikan namanya pesan siaran. Tahu ya teman-teman ya, di WA itu kan ada pesan siaran. Nah kita ini kan punya banyak mitra itu kan nggak mungkin kita WA satu-satu, apalagi udah lebih dari 1.000. Wah itu bisa keriting nih tangan nih. Gitu ya, ada teknologi. Ya di WA itu kan ada namanya pesan siaran. Coba itu dikelompokkan. Oh ini mitra saya sebelah kiri, oh ini mitra saya sebelah kanan. Oh gitu ya. Oh ini buat pesan siaran untuk mitra kiri dan pesan siaran untuk mitra kanan. Coba seminggu minimal seminggu sekali atau kalau bisa 3 hari sekali. WA, kasih motivasi gitu ya. Loh, jadi kita sekali kirim bisa kita kirim ke 250 orang. Kalau 1.000 orang berarti kita cukup kirim 4 kali aja udah bisa terima pesan siaran kita. Dan mereka senang begitu kita WA gitu ya, alhamdulillah semangat gitu ya. Paling tidak mereka jawab gitu, kita doakan semoga hari ini bisa sukses, diberikan kemudahan. Mereka jawab amin gitu aja. Nah itu kan udah ada komunikasi ya. Nah itu makanya itu coba teman-teman. Kadang sumbatan komunikasi itu yang perlu harus dihilangkan. Nah konsultasi dengan upline aktif gitu ya teman-teman ya. Jangan yang upline tidak aktif teman-teman. Bahaya. Nah, Oke. Kemudian temukan pola untuk menciptakan mitra yang aktif. Nah, ini teman-teman. Oke ya, jadi temukan pola untuk menciptakan mitra yang aktif. Jadi kita makanya saya di awal tadi bilang, harus punya konsep. Konsepnya yang bagus bagaimana nih? Nih, sekarang menciptakan mitra yang aktif. Ya, jadi kadang kan gini, kita tuh prospek. Maunya kita nih kan langsung ketemu yang aktif dan produktif. Tapi kan kenyataannya kan tidak seperti itu. Kadang mereka join, ada yang hanya sekedar beli produk, kemudian ada yang pengen jalan tapi masih ogah-ogahan. Nah ini ya, jadi kita harus ketemu pola nih untuk menciptakan mereka ini jadi aktif. Salah satunya tadi harus ketemu nilainya. Nah itu ya, nih tadi, nilainya apa nih? Nah ini sambil saya baca nih, ya. Bisa bantu banyak orang, baik kesehatan maupun kesejahteraannya. AFC sebagai wadah transformasi. Wah, ini kan, ini udah tahu nilainya, gitu loh. Karena kalau orang itu udah tahu nilainya, teman-teman, dia ini ditolak pun, dia akan tetap semangat. Perjalanan jauh pun itu tidak akan terasa capek, karena dia tahu nilainya. Tapi kalau nilainya cuma sebatas uang, begitu dapat uang semangat, kalau nggak dapat, loyo. Nah itu ya, itu karena nilainya cuma sebatas di uang. Maka begitu kita ketemu pola ini ya untuk menciptakan mitra aktif dengan menggugah nilainya ini tadi, teman-teman. Insya Allah itu nanti jadi lebih semangat lagi karena dia paham nilai itu. Dan coba nih, kenapa kok belum samurai? Bagaimana dengan kita sikap kita? Nah ini tadi teman-teman, ya. Jadi sikap kita terhadap upline, terhadap downline, terhadap crossline, terhadap manajemen. Nah ini kita harus tahu, gitu loh. Ya jadi manajemen itu kan salah satu partner kerja kita. Mereka yang bantu kita biar sistem ini berjalan lancar. Kita yang di lapangan, yang prospek, yang presentasi, yang berikan informasi sehingga terjadi omset. Omset kita belanja ke perusahaan, akhirnya kita dapat bonus. Nah itu kan adalah bagian dari mitra kita, kerja kita gitu ya. Jadi sikap kita bagaimana? Gitu ya. Ya, jadi kita istilahnya tahu ya. Jadi peranan kita itu seperti apa? Nah, kita berhadapan dengan siapa? Nah, ini kita penting harus kita harus tahu. Nah, ini evaluasinya gitu ya. Jadi kenapa kok belum samurai? Jangan-jangan ada di antara mungkin ada sumbatan komunikasi ya, mungkin dari diri kita, cara ngomongnya kadang menurut kita ngomongnya biasa aja, tapi kadang orang menganggapnya kita ini getak-getak gitu ya. Wah, iya memang logatnya kayak gitu. Ya, gitu ya. Nah, itu perlu dievaluasi ya. Nah, itu. Ya. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami ya, teman-teman?
Semoga bisa membantu teman-teman nanti tahun depan bisa samurai. Ya, doakan saya juga bisa ke Bushido. Gitu ya teman-teman. Kan saling doakan. Ya, oke. Berikutnya ini. Ini penting nih. Tentang LOA nih teman-teman. Mungkin teman-teman sudah sering lah dengar materi tentang LOA ya. The Law of Attraction. Jadi hukum tarik menarik. Law of Attraction, hukum tarik menarik. Jadi LOA ini sering kita aplikasikan teman-teman. Jadi paling tidak tuh setiap hari mulai mitra-mitra kita juga mulai dibuat pola pikirnya itu jadi positif gitu. Karena sehebat apapun kita bekerja, tapi LOA-nya ini masih salah, itu ya susah untuk sukses gitu. Karena ibaratnya ini kan programnya, jadi program awalnya ya. Jadi alam bawah sadarnya ini harus benar dulu. Kita udah di AFC, tapi tiap hari kita mikirnya tuh masih susah, sulit, gitu ya, mahal, gitu ya. Itu yang ada di dalam pikiran. Setiap hari ada seperti itu. Ya makanya yang ketemunya yang susah ya, ketemunya yang susah terus gitu. Nah makanya ini juga penting. Nah gitu ya. Jadi makanya ini harus paham dulu nih LOA ini apa gitu ya. Jadi the law of attraction ini sebetulnya hukum tarik menarik, dan itu merupakan kebalikan dari hukum gravitasi. Tahu ya teman-teman ya, hukum gravitasi. Apapun yang jatuh, jatuhnya ke bawah. Nah, itu hukum pasti. Itu hukum alam. Nah, LOA itu kaitannya dengan pikiran kita. Apapun yang kita pikirkan, itulah yang terjadi. Nah, itu. Jadi sama nih, teman-teman pengen ke peringkat samurai. Gitu ya. Tapi berpikirnya masih susah. Berpikirnya masih mitraku susah, gitu ya, mau cari orang susah, gitu ya, nggak mau meeting misalnya gitu ya. Nah itu yang terjadi ya itu. Nah itu ya, jadi makanya sekarang mulai kita rubah nih teman-teman ya. Ada sedikit ini cara, ini bagaimana untuk merubah mindset kita ini biar jadi lebih positif gitu ya. Nah LOA ini tahapannya itu kan ada 3 gitu ya. Jadi ada meminta, menerima, kemudian bersyukur. Meminta, menerima, bersyukur. Nah itu ya. Banyak orang itu kadang hanya berhenti di meminta. Tiap hari sebetulnya sudah berdoa. Ya Allah ya Tuhan, berilah saya macam-macam doanya gitu. Tapi kadang di cancel. Artinya digagalkan sendiri gitu ya. Jadi berdoa tapi di cancel. Tahu nggak, orang meng-cancel doa itu, misalnya nih malam berdoa, pagi dia mikirnya, wah kondisi lagi sepi, gimana mau dapat duit, cari uang susah, misalnya gitu ya. Nah itu namanya meng-cancel doa. Ya. Nah itu, jadi makanya jangan berhenti hanya di meminta, coba bisa ke menerima. Nah itu ya, jadi berpikirlah seolah-olah sudah menerima. Teman-teman pengen ke samurai, ya bertindaklah seperti seorang samurai. Gitu loh, kira-kira. Oh, kalau samurai itu seperti apa? Nah, Anda mulai ngikuti. Seolah-olah Anda memang sudah seperti samurai. Oh, meeting udah nggak perlu disuruh-suruh. Prospek nggak perlu disuruh-suruh lagi. Jadi udah tahu apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Bisa menjaga mitranya, bisa membimbing mitranya misalnya gitu ya. Jadi bertindak seolah-olah memang udah menjadi seorang samurai. Nah gitu ya. Nah ini namanya menerima gitu loh. Kemudian yang ketiga itu adalah bersyukur. Nah ini ya, ini bersyukur teman-teman. Gitu. Jadi bersyukur ini ya teman-teman, bersyukur bersyukurlah maka nikmat aku tambah gitu ya. Tapi kalau kufur azabku sangat pedih gitu loh. Nah ini teman-teman ya, jadi
cobalah bertindak langsung ke bersyukur ini, teman-teman. Alhamdulillah, saya sudah menjadi seorang samurai. Alhamdulillah, bonusnya sehari bisa 3 juta, 4 juta. Nah, gitu ya. Jadi bertindak seolah-olah kita memang sudah menjadi seorang samurai gitu loh. Nah, itu teman-teman ya. Jadi makanya ini kita mulai berlatih dengan menggunakan kekuatan pikiran gitu ya. Jadi coba setiap hari itu kalau pengen lebih mudah ditulis, teman-teman. Nah, ditulis ya, setiap hari itu ditulis ya. Kalau yang muslim misalnya, alhamdulillah hari ini alhamdulillah saya sudah mencapai peringkat samurai. Alhamdulillah saya sudah berbonus 3 juta per hari. Alhamdulillah, pokoknya itu diulang-ulang ya. Jadi diulang-ulang, terus diulang-ulang gitu ya, sampai akhirnya itu betul-betul nancep di alam bawah sadar, sehingga tanpa ditulis pun itu kita sudah ingat gitu. Nah, ini ya, jadi akhirnya jadi sinkron antara tadi kita punya planning, kemudian antara pikiran, kemudian dengan tindakan. Nah, tindakannya setiap hari misalnya harus prospek, harus presentasi, harus table talk misalnya. Nah, ini sinkron gitu loh ya. Nah, itu makanya kita mulai berlatih dengan menggunakan kekuatan pikiran itu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini setengah isi setengah kosong. Nah, itu ya, jadi kadang kita ini menghadapi mitra yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kita itu jangan hanya melihat pada yang setengah kosong aja. Jadi kita coba lihat dia ini punya kelebihan apa. Karena itu adalah bagian dari tim ya. Jadi pengen lebih cepat mencapai samurai itu ya kita harus membangun tim. Nah, dalam membangun tim itu ya kita harus sering lihat nih kelebihan dari mitra-mitra kita itu apa. Jadi jangan lihat kekurangannya gitu loh ya. Gitu. Jadi kalau kita selalu lihat kekurangannya, ya otomatis nanti kita nggak akan pernah ketemu kelebihannya gitu loh. Ya jadi ketemunya kekurangannya aja teman-teman gitu loh ya. Nah, ini ya. Terus lakukan menggunakan kekuatan, sering ini ya. Sering latihan nih menggunakan kekuatan pikiran, salah satunya dicatat tadi teman-teman. Ya, ini. Oke. Dan teman-teman, kue kehidupan itu sangat besar. Ya. Jadi kita bisa dapat seberapa itu tergantung dari pikiran kita. Tergantung dari kita dalam dia menentukan ini seberapa banyak yang mau kita dapat. Ya. Di AFC kalau udah bus itu setahun bisa dapat 12 M. Nah, percaya nggak bahwa teman-teman ini bisa untuk dapat 12 M itu? Ya. Kalau percaya, lakukan terus, pasti nanti juga akan sampai juga ke sana gitu loh. Pasti nanti juga akan terima di situ, teman-teman. Ya. Nah, itu gitu loh. Jadi tidak hanya semata-mata kita ini punya pakai planning aja gitu ya. Tapi kita juga mulai bantu dengan menggunakan kekuatan pikiran. Nah, kalau kita punya tim itu kompak, ya ada 100 orang. Misalkan satu orang aja kekuatannya udah luar biasa. Ya apalagi kalau misalnya 100 orang ini melakukan kekuatan pikiran yang sama, itu pasti nanti akan lebih cepat terwujud. Nah, itu ya. Karena kue kehidupan itu sangat besar, nggak perlu khawatir untuk tidak kebagian. Ya, karena kalau kita nggak kebagian, berarti kita ini salah dalam memanagenya, gitu ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi, oke. Nah, AFC ini teman-teman sudah tahu ya tadi nilai kelebihannya apa semuanya. Maka AFC ini dikerjakan hari ini atau besok itu ya sama-sama tetap harus dikerjakan. Ya daripada nunggu besok-besok, mending kerjakan dari sekarang. Sehingga nanti kita bisa menikmati bonusnya itu jauh lebih awal. Dan kita bisa menikmati perjalanan gitu ya. Kemudian bonus-bonus semuanya. Itu kalau
dari awal itu jauh lebih menyenangkan. Ya, nggak perlu nunggu lama. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Itu semoga ini bisa membantu teman-teman semua. Ya, yang jelas intinya tadi bagaimana kita bisa 1 tahun pertama itu bisa ke samurai, itu ya harus segera buat tim. Nah, itu ya teman-teman. Mungkin itu Mas Angga yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada ini sambil lihat-lihat komen. Kok suaranya makin kecil ya? Mungkin karena sinyal ya. Karena sekarang cuacanya ini juga lagi ini hujan terus. Kira-kira gitu Mas Angga, mungkin yang bisa saya sampaikan. Monggo Mas Angga, selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Angga. Mas Angga hilang. Ya, halo Mas Angga. Mas Angga hilang juga. Kemana nih? Halo Mas Angga. Halo Mas Angga. Ya, karena Mas Angganya nggak ada ya teman-teman. Monggo kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada sesuatu yang ingin disampaikan, sharing, boleh ya teman-teman. Kita masih ada waktu ya sampai 8:30 ya. Oke, makasih untuk sharingnya, sama-sama. Boleh nanya Pak? Setengah isi, setengah kosong. Kurang jelas. Oke, setengah isi, setengah kosong. Maksudnya begini teman-teman. Ibaratnya gini, kalau teman-teman melihat gelas, itu isinya separuh. Yang teman-teman lihat itu, yang air yang separuh, atau yang kosong yang separuh, gitu loh maksudnya. Kalau yang kita lihat yang kosong, berarti itu kan lebih ke negatifnya yang kita lihat, karena yang kita lihat yang kosong. Tapi kalau yang kita lihat ini isinya, berarti ini isinya separuh. Dan gitu artinya di situ ada manfaat yang bisa kita ambil. Ya, maksud saya begini. Kita ini punya mitra. Semua kan punya kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang yang kita lihat itu kekurangannya atau kelebihannya. Gitu ya. Nah, itu. Jadi misalnya kalau yang kita lihat ini kelebihannya, apa kelebihan dia? Oh, ternyata kelebihan dia ini semangat. Relasinya banyak. Gitu ya. Nah, terus apalagi? Ini rajin belajar misalnya. Nah, ini kelebihan dia. Semangatnya itu lebih ke belajar. Ini contoh. Saya punya mitra kayak gitu. Terus, kok belum ngomset? Nah, ini kan belum mencapai target. Nah, itu kan berarti kekurangan dia. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Oh, nih semangatnya sudah ada, belajarnya sudah ada. Mungkin nanti kita lengkapi bagaimana caranya ini nanti bisa terjadi dia produktif, bisa ngomset, bisa menang promo, bisa menciptakan jaringan. Nah, gitu loh ya. Jadi jangan hanya lihat kekurangannya aja, seperti itu. Jadi, kira-kira seperti itu. Izin bertanya, saat ini berapa total direct sponsornya? Saya, Pak. Nggak banyak ya. Cuman 500, kemarin 600 ada ya. Itu, direct sponsor ya. Yeah. Itu sekitar itu, Pak. 600 ada. Izin Pak, kalau kita kejar trip berarti sponsor dapat rank? Dapat juga ya? Iya dapat. Kalau jenengan kejar trip, berarti kan dapat sponsor, ya kan? Nah, kalau jenengan itu taruh di posisi kaki kecil, kan
pairingnya juga dapat. Otomatis itu kan juga jadi poin tambahan untuk annual rank. Ya, jadi dapat juga gitu loh. Ini ya. Pak mau tanya, ada nggak mitra lari ke upline lain? Maaf kalau pertanyaan saya salah. Oh enggak, pertanyaannya enggak salah. Pertanyaannya betul. Ada nggak mitra yang lari ke upline lain? Ada nggak kira-kira? Ada ya. Gini teman-teman, ya sebetulnya apa ya? Ya namanya manusia. Sebetulnya itu kan tidak diperbolehkan. Secara sistem tidak boleh. Gitu loh ya. Cuman kadang bagaimana kita memposisikan diri biar mitra kita tuh nyaman dengan kita. Ya, biar mereka itu enak dengan kita. Nah, masalahnya kenapa kok dia sampai lari kayak gitu? Jangan-jangan kita yang salah. Nah, gitu ya. Jangan-jangan kita yang tidak membuat dia itu nyaman. Nah, kan gitu loh. Ya, kenapa kok dia sampai lari? Seandainya kok misalnya itu lari juga, kita sudah berbuat baik, kita sudah ini ya, apa ya, berupaya gitu, kok masih lari juga gitu ya. Mungkin karena dirayu-rayu gitu ya. Ya, itu nggak masalah. Rezeki itu nggak akan lari kemana, kan gitu ya. Insya Allah kalau saya pribadi, ya mungkin karena dia nggak cocok, nggak jodoh, ya nanti kita pasti akan ketemu dengan orang yang sefrekuensi dengan kita. Ya makanya kita berupaya tadi itu meningkatkan kapasitas kita gitu loh. Ya, jadi biar sefrekuensi gitu loh ya. Biar setiap orang itu nyaman dengan kita. Jadi kalau ketemu dengan kita tuh nyaman, dia seneng gitu ya. Kalau nggak ketemu dia kangen gitu ya. Nah itu kan harapan itu kan seperti itu gitu loh. Ya, jadi kalau jenengan tanya apa itu ada atau tidak, ya ada gitu ya. Kayak gitu tuh. Dan itu rugi, betul. Rugi kalau pindah-pindah karena kan harus memulai lagi dari nol. Jadi sebetulnya makanya saya bilang, jangan terlalu tergantung pada upline, segera mandiri. Ya. Jadi belum tentu juga seandainya pindah terus sukses di situ, belum tentu juga. Ya, jangan-jangan kayak lihat ini, rumput hijau, lebih hijau rumput tetangga gitu ya. Ternyata plastik. Gitu ya. Saya itu gitu ya. Jadi rugi kalau pindah-pindah upline, rugi karena harus memulai lagi dari nol, apalagi udah diamond gitu ya. Nah, tapi kita juga sebagai upline, ya kita juga harus segera mengevaluasi diri bagaimana mereka ini bisa tetap nyaman dengan kita gitu loh ya. Ini oke gitu ya. Nah, rugi kalau betul nih, rugi kalau pindah-pindah jaringan ya. Minta saran cara prospek, tapi yang di prospek nggak sadar kalau lagi di prospek dan closing. Nah, oke ini ya, gimana nih? Minta saran cara prospek, tapi yang di prospek nggak sadar kalau di prospek dan closing. Nah, gimana ya? Jadi jangan-jangan kita ini yang salah komunikasi, gitu ya. Dia kok nggak sadar kalau kita prospek. Yang kita sampaikan apa dulu. Jadi gini teman-teman, saat kita prospek, itu sebetulnya kalau saya ini menciptakan persahabatan dulu. Karena kita ini kan bukan seorang salesman. Jadi kita ini menciptakan jaringan. Jadi berarti jangka panjang. Ya, jadi makanya kita ciptakan persahabatan dulu sampai dia ini betul-betul paham dengan apa yang akan dia lakukan ke depannya. Kalau dia join, nanti kira-kira apa yang bisa dia dapat. Kemudian kira-kira kita bantunya itu seperti apa gitu loh ya. Itu. Jadi makanya kita harus bisa sampaikan dengan detail dulu. Jadi kalau dia belum paham mungkin ya karena dia belum tahu apa yang kita sampaikan. Nah mungkin kita juga yang perlu evaluasi teman-teman ya. Jadi kenapa kok dia belum paham? Jangan-jangan kita salah cara menyampaikannya gitu loh ya. Itu. Sebetulnya dia butuh produknya aja, tapi kita ngotot di bisnisnya. Nah ini kan nggak pas. Ya, jadi kalau dia cuma butuh produknya, ya biarin aja dulu. Dia pakai produknya, dia merasakan manfaatnya. Baru setelah itu dia merasa nyaman dengan produk kita, sedikit-dikit kita pelan-pelan mulai cerita ke bisnisnya. Gitu.
Oke, Pak Iswadi lebih banyak online atau offline, Pak? Online itu mungkin sekitar 20-30% paling ya. Jadi lebih banyak offline. Tapi ini juga sudah mulai mengarah ke online karena memang ya ke depan kan semua ini marketing kan ke digital ya teman-teman. Kita mulai coba untuk ke online juga. Kita mulai banyak adakan training-training online ya di tim. Nah itu biasanya trainingnya memang training offline untuk belajar online gitu loh ya gitu. Dan yang paling penting pada saat kita online pun itu harus terjadi duplikasi ya. Kita bisa online tapi kalau mitra kita nggak bisa ya ujung-ujungnya kita nanti akan kerja sendiri teman-teman. Nah itu gitu ya. Jadi makanya kita perlu dibarengi itu ya, dua-duanya lah jalankan. Oke, itu ya. Terus Faiz, kalau beda BV kiri 6.000 poin, BV kanan 0. Itu apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana langkah terbaiknya? Kak Rosalia. Nih, otomatis ini kan gini, 6.000 kiri berarti Anda punya kaki besar sebelah kiri, yang kanan 0. Berarti ini artinya yang aktif yang sebelah kiri. Gitu ya. Berarti kita harus lebih banyak kerjanya di sebelah kanan. Jadi bukan berarti kiri langsung ditinggal. Jadi paling tidak gini persentase. 30% kerja di sebelah kiri, 70% kerja di sebelah kanan. Nah, sehingga nanti bisa nih teman-teman. Itu akhirnya kan nanti bisa imbang. Nah, sebetulnya kaki besar seperti itu sebuah keuntungan buat kita. Ibaratnya kalau tembok, ini temboknya sudah terbentuk. Sehingga begitu jenengan ada omset sebelah, ini tadi kiri ya, sebelah kanan langsung terjadi pairing sama sponsor. Ada omset lagi, omset pribadi langsung terjadi pairing sama sponsor. Ya, jadi itu sudah sebuah keberuntungan teman-teman. Gitu. Jadi makanya perbanyak kerja di sebelah kiri tanpa meninggalkan perbanyak kerja di sebelah kanan tanpa meninggalkan yang kiri. Yang kaki kecil itu 70% ya. Yang kaki besar 30%. Jangan langsung ditinggalin yang kaki besar. Karena suatu saat bisa juga akhirnya kaki kecil jadi kaki besar. Nah, begitu udah jadi kaki kecil, baru kita buru-buru mau ke situ. Nah, itu udah terlambat, teman-teman. Ya. Tuh, jadi makanya harus lebih banyak kerja di kanan. Nah, tambahkan membernya juga boleh. Izin Pak, tip untuk menghidupkan member. Misal kita masih minim ilmu juga. Wah, gitu ya. Menghidupkan member. Maksudnya biar membernya jalan gitu kan. Ya, gini teman-teman. Ini Mas Dodi. Nah, gitu ya. Ini menghidupkan. Bagaimana membuat member kita itu aktif. Gampang aja. Sebetulnya coba teman-teman harus tahu hot button-nya. Kalau saya gitu. Hot button. Ya, hot button itu titik panas. Ya. Jadi misalnya gini. Dia join di AFC ini tujuannya untuk apa? Cari pengen beli rumah, pengen beli mobil, pengen bayar utang, atau pengen apa? Nah, cari yang paling penting. Oh, saya pengen punya rumah, Pak. Nah, terus kalau pengen punya rumah kapan? Resikonya kalau sampai nggak punya rumah apa? Terus hal terburuk yang bisa terjadi kalau nggak punya rumah apa? Nah, itu ya. Itu namanya hot button. Nah, itu diingatkan terus. Gitu ya. Jadi misalnya mau meeting, yuk meeting. Ini apa itu? Ini ada meeting bagus. Ini ada pembicara bagus. Yuk ikut biar rumahmu segera terwujud. Mungkin masih belum berangkat. Besok ulangi lagi. Yuk prospek. Ini ada prospek bagus sambil belajar biar rumahmu segera terwujud. Nah itu ya. Jadi diingatkan terus gitu ya. Jadi itu kan hot button, titik panas, dipenceti terus gitu. Yuk ini
kita ada training nih, ikut yuk, biar rumahmu segera terwujud. Wah gitu ya. Jadi sampai dia tuh akhirnya nggak nyaman gitu ya. Nah, gitu ya. Mau nggak mau kan akhirnya dia ingat terus gitu ya. Dia kan pengen rumah gitu ya. Nah ini namanya hot button. Nah itu yang harus diingatkan terus. Demikian juga yang punya mobil. Dia pengen mobil apa? Oh pengennya mobil Avanza. Warnanya apa? Tahun berapa? Jadi pengen Avanza warna merah. Jadi begitu ketemu Avanza warna merah, loh ini mobilmu. Nah gitu ya. Yuk belajar biar segera mobilmu segera terwujud misalnya. Nah itu namanya penceti hot buttonnya kayak gitu. Ya, dan itu banyak berhasil loh. Saya lakukan kayak gitu. Jadi akhirnya kan dia nggak nyaman gitu loh. Oh, kalau misalnya nanti dia bisa mewujudkan rumah, kan dia juga yang menempati. Kalau dia bisa punya mobil, dia juga yang pakai, kan gitu loh. Ya, jadi maka temukan hot buttonnya. Insya Allah nanti dia bisa lebih cepat lah untuk bergerak gitu loh. Nah, seperti itu ya. Oke. Saling melengkapi ya Pak. Oke, betul. Pak mau tanya, ada nggak mitra? Oh ini tuh daya tadi ya. Kemampuan aku jadi sudut pandangnya ya Pak. Iya betul. Sudut pandang. Malam Pak jadi tanya berapa total data spam. Oh sudah. Izin tanya Pak. Kalau kita kerja trade sudah ya. Wah ini tadi prospek Bang Rizman. Ya oke. Semoga berhasil. Bang Rismon segera join. Gitu. Luar biasa. Prospek Bang Rismon. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat. Selamat berjuang. Yang detik-detik terakhir yang udah mau mencapai peringkat. Semoga segera terwujud. Dan tetap semangat karena apa yang kita lakukan insya Allah itu manfaatnya untuk banyak orang. Baik itu untuk finansial, untuk kesehatan, dan untuk kesuksesan kita juga. Ya, itu mungkin saat ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu ya teman-teman. Sukses selalu. Karena Mas Angga nggak ada, langsung saya tutup aja. Mohon maaf, ada Pak. Oh, aman. Ya Mas. Gitu ya Mas. Terima kasih banyak. Gitu ya Mas Angga. Oke, thank you Pak Is. Thank you teman-teman semua yang sudah hadir juga di acara hari ini. Semoga dengan adanya acara ini kalian semua ya seenggaknya bisa ada membantunya kalian ya dalam mengejar ranking ini, ataupun nanti di awal ranking kalian mau mulai untuk kejar ranking bisa juga gitu ya teman-teman. Jadi bisa dipakai di